Kali ini saya akan mereview film bertema psikopat. Film ini berjudul Hill Have Eyes 2006. Film ini bergenre horor, pastinya sangat seru dan juga menegangkan. Di awal film kita akan diperlihatkan ada 4 orang yang berpakaian putih-putih. Mereka sedang melakukan penelitian di sebuah padang pasir, tepatnya di Nevada, Amerika Serikat. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan kedatangan orang yang meminta tolong dalam keadaan berlumuran darah. Ketika itu pula, mereka berempat dibantai dengan sebuah kelompok psikopat yang haus darah dan diseret mobil untuk dibawa pulang, yang akan dijadikan makan malam mereka. Dan film pun dimulai. Scene pun berpindah, kita diperlihatkan sepasang suami istri bernama Bob and Ethel Charger. Mereka melakukan perjalanan liburan bersama ketiga anaknya, seorang menantu, serta cucu mereka yang masih bayi. Keluarga tersebut juga membawa anjing peliharaan mereka dalam perjalanan ini, yaitu sepasang anjing bernama Beauty and Bess. Sebelum melanjutkan perjalanan melewati area gurun, mereka memutuskan untuk berhenti dan mengisi bensin. Mereka berhenti pada sebuah rumah reot yang kebetulan merupakan sebuah toko sekaligus pom bensin kecil. Mungkin itu satu-satunya tempat pengisian bensin yang berada di kawasan gurun tersebut, sehingga mereka berhenti dan mengisi bensin di sana. Lelaki tua pemilik tempat tersebut memberitahu kepada Bob bahwa ada jalan pintas melewati perbukitan. Jalan pintas ini memang tidak ada di dalam peta, tetapi jelas akan menghemat waktu perjalanan mereka. Tapi dari sejak awal film ini dimulai, kita mengetahui bahwa lelaki tua ini bukanlah orang yang dapat dipercaya. Akhirnya, Bob memutuskan untuk mengikuti saran si lelaki tua itu, memasuki jalan sempit melewati gurun yang berbukit-bukit. Saat anak-anak Bob yakin kalau mereka tersesat, tiba-tiba sesuatu menghancurkan ban mobil mereka. Mobil mereka oleng kehilangan kendali dan menabrak bongkahan batu besar, sehingga bagian depan mobil rusak berat dan mengakibatkan as rodanya patah. Di bawah terik matahari, keluarga Carter terdampar di tengah gurun pasir berbukit-bukit yang sangat panas, jauh dari jalan raya dan pemukiman. Di sana juga tidak terjangkau sinyal, sehingga Bob dan menantunya Doug memutuskan untuk berjalan kaki ke arah yang berlawanan untuk mencari bantuan terdekat. Mereka meninggalkan para wanita dan seorang bayi di bawah pengawasan putra bungsu Bob yang bernama Bobby. Bobby dibekali pistol oleh ayahnya untuk melindungi keluarga mereka kalau ada ular atau kalajengking mematikan datang mendekat. Mereka semua tidak menyadari bahwa ada bahaya yang mengintai mereka dari balik perbukitan. Bukan hanya ular berbisa ataupun kalajengking saja. Mereka itu terdampar di dekat situs di mana beberapa dekade sebelumnya pemerintah pernah melakukan uji coba nuklir di bekas pertambangan tersebut, yang membuat para mantan pekerja tambang yang menolak pergi meninggalkan pemukimannya menjadi sekeluarga monster ganas karena mutasi radioaktif. Para monster ini kelaparan dan akan memangsa apapun demi bertahan hidup, termasuk memakan manusia sekalipun. Dan dari sini pun kekacauan dimulai. Saat mereka sedang santai-santai di luar, anjing mereka yang bernama Beauty kabur dan lari ke sela-sela perbukitan. Bobby pun mengejarnya dan tiba-tiba dia mendengar anjingnya yang kesakitan. Bobby pun menemukan anjingnya sudah dalam keadaan mengenaskan dan kaki anjingnya yang satu hilang. Bobby yang ketakutan pun lari, tetapi ia terpeleset dan jatuh ke sela-sela perbukitan. Dan karena jatuh yang cukup tinggi, dia pun pingsan. Dalam keadaan pingsan, dia pun dihampiri anak perempuan yang berbaju merah yang bernama Ruby. Dan dari atas terdapat psikopat yang sedang makan kaki anjing milik Bobby dengan sangat lahap. Scene pun berpindah ke Doug yang sedang mencari bantuan. Ia menemukan banyak mobil yang sudah tidak digunakan berserakan di tengah gurun pasir. Sementara itu, Bob yang sudah sampai di rumah Pak Tua yang ia temukan tadi ingin meminta bantuannya.
Tetapi Pak tua tersebut sedang berada di kamar mandi dan membawa senapan. Ketika Bob menyuruhnya membuang senjatanya, Pak tua tersebut malah bunuh diri dengan menembak kepalanya. Bob pun terkejut dan seketika itu ada suara yang memanggil Bob. Bob yang ketakutan menembaki asal suara tersebut dan langsung lari menuju mobil milik Pak tua. Dan ketika mau menyalakan mobil, sudah ada psikopat yang duduk di kursi belakang dan Bob pun dihajarnya. Dan ia pun pingsan dan dibawa menggunakan gerobak penambang. Ia pun dibawa ke sebuah gua. Tim pun berpindah ke Brenda yang sedang mencari Bobby tak kunjung kembali. Dia menemukan Bobby yang terluka dan mengobati lukanya di dalam kontainer. Bobby yang mendengar anjingnya Bess yang menggonggong langsung mengecek keluar dan melihat anjingnya sudah kabur. Dan seketika itu dia dikagetkan kedatangan Doc yang kembali tanpa membawa bantuan. Akhirnya mereka semua pun tidur. Ethel dan suaminya tidur di dalam mobil. Bobby, Brenda, dan ibunya di dalam kontainer. Akan tetapi Bobby tidak bisa tidur dan memainkan senternya. Dan dari arah luar ia mendengar anjingnya Bess yang sedang menggonggong. Ia langsung keluar dan mengecek keadaan. Akan tetapi ketika Bobby keluar meninggalkan ibu dan kakaknya di dalam kontainer, tiba-tiba psikopat sudah berada di dalam kontainer tersebut. Gua sih heran, kapan si psikopat masuknya? Psikopat di sini memiliki bentuk wajah yang aneh-aneh karena terkena efek radioaktif percobaan nuklir. Jadi jangan takut guys. Sementara itu, Bobby dan Doc yang akan mengecek ke dalam kontainer dikagetkan terdapat api yang sedang menyala. Setelah diamat-amati, ternyata itu Bob yang sedang dipanggang hidup-hidup. Mereka semua pun lari ke sana dan meninggalkan Brenda dan bayi kecil dengan si psikopat di dalam kontainer. Dan dari atas muncul satu lagi psikopat dan masuk ke dalam kontainer. Di dalam kontainer, psikopat tersebut memakan burung hidup-hidup juga meminum darahnya tanpa rasa jijik sama sekali. Dan tidak hanya itu, di sana juga terjadi pemerkosaan terhadap Brenda. Sementara itu, ketika yang lain memadamkan api, Ethel dan ibunya mendengar bayinya yang sedang menangis. Ethel pun memilih kembali untuk mengecek bayinya dan menyuruh ibunya tetap tinggal di situ. Ketika sudah sampai di dalam kontainer, ia kaget terdapat dua psikopat cabul yang sedang memperkosa Brenda dan menggendong bayinya. Ethel pun memukul psikopat tersebut dengan panci teflon. Dan ia berharap bisa chicken dinner menggunakan panci tersebut. Tetapi tidak semudah itu Barguso. Psikopat tersebut malah mengancam menembak bayinya. Dengan terpaksa ia pun menuruti kemauan psikopat tersebut. Dan mulailah adegan minum susu.